Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas filsafat umum dari Bapak Yani Fatur MSI. Saya binti Rahmatul Hasanah dengan nomor NIM 302210025 dari kelas KPIA. Di sini saya akan membawakan judul konsep relasi manusia berdasarkan pemikiran Martin Buber. Yang pertama, relasi manusia. Bagi Buber, makna relasi tidak bisa bergerak di tempat. Seandainya bergerak di tempat saja, sebenarnya relasi menjadi tidak berarti. Relasi yang indah terwujud dalam relasi timbal balik. Sebab melalui relasi timbal balik, manusia mendapatkan jaminan terhadap keindahan eksistensi manusia yang tiap saat adalah relasional, bertemu dan berjumpa dengan manusia lain. Bagi Buber, hubungan timbal balik adalah sangat primordial. Pertemuan manusia dengan sesama tidak bisa dihindari. Artinya, berjumpa dengan sesama manusia adalah realita yang tidak bisa ditiadakan. Bila kita berbicara mengenai manusia yang memiliki dimensi sosial. Di bagian awal ini kita akan mempertemukan Martin Buber dan Immanuel Levinas. Yang kedua, relasi simetris. Penjelasan Levinas terhadap relasi manusia mungkin lebih sederhana dan tidak serumit Buber. Pemikiran Buber tergolong rumit karena bahasanya yang sangat halus. Pemikiran Levinas, relasi manusia tidak hanya merupakan realitas yang tak terhindarkan, namun bahwa dalam realitas perjumpaan manusia ada ketakutan interpersonal yang dibawa pada saat berjumpa. Dalam konsep pemikiran Buber tidak ada relasi asimetris. Kalau relasi asimetris terjadi, berarti kita sedang mempraktikkan relasi yang bukan relasi manusiawi. Relasi manusiawi adalah relasi yang timbal balik. Makna relasi asimetris Levinas adalah tanggapan yang saya berikan terhadap orang lain dalam bentuk perhatian, kepedulian yang saya persembahkan kepada orang lain didorong oleh munculnya wajah yang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu etika wajah. Bagi Buber, orang lain selalu dianggap sebagai anak kecil yang menginginkan supaya disentuh atau diselamatkan oleh seseorang. Sehingga dengan posisi kita yang selalu menganggap orang lain sebagai anak kecil yang harus disentuh, dibantu, relasi dengan orang lain semakin sempurna menjadi tak terbatas. Gagasan Buber yang kemudian dikembangkan oleh Levinas yakni orang lain adalah bukan aku yang lain. Manusia yang saya jumpai adalah benar-benar seseorang yang lain dari hidup saya. Wajah orang lain adalah saya bertanggung jawab atas hidup seseorang. Bahkan perbuatan seseorang adalah tanggung jawab saya. Kalau kebaikan dilakukan oleh seseorang, hal itu buah dari pengaruh relasi seseorang dengan saya. Kalau perilakunya tidak baik, saya bertanggung jawab atas kesalahannya. Cara berpikir Levinas agak berbeda dengan Buber. Martin Buber menekankan fusion, yakni di antara mereka bertemu harus melebur, sedangkan Levinas tidak mesti melebur. Cukup dari saya saja untuk membangun relasi yang baik. Saya tidak peduli apakah engkau memiliki tanggung jawab untuk melestarikan relasi yang sudah ada di antara kita. Buber memiliki pandangan bahwa realitas hidup manusia adalah perjumpaan. Perjumpaan seseorang dengan orang lain tidak pernah berhenti. Setiap hari kita selalu berjumpa dengan orang lain. Oleh sebab itu, relasi di antara manusia selalu ada dan selalu seimbang. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu aku dan engkau. Bagi Buber, hidup manusia terbagi atas dua provinsi atau dua wilayah yang sangat besar dan sangat berpengaruh dalam hidup manusia, yakni institusi dan perasaan. Buber membedakan institusi dan perasaan. Perasaan dan institusi adalah istilah dan kata yang berbeda tetapi memiliki relasi yang sama. Relasi satu sama lain, seperti manusia memiliki relasi terhadap manusia yang lain. Sementara itu feeling atau perasaan selalu berada di dalam atau within, yakni di dalam diri manusia.
Keberadaan aku dan engkau adalah keberadaan yang sudah tetap sebagai sebuah pasangan yang harus ada, tidak bisa dipisahkan. One basic word is the word pair you. Relasi aku engkau ditandai oleh dunia bezihung, yang berarti dunia tempat aku menyapa engkau dan engkau menjawab aku. Dalam hal ini ada hubungan timbal balik antara aku dan engkau. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya, hanya aku yang menguasai situasi pertemuan di antara kita. Yang terakhir adalah relasi dialogis. Dalam relasi ini, komunikasi yang paling berarti adalah di antara dua orang yang bertemu. Tidak ada yang merasa berada di tempat asing bila ada perjumpaan di antara yang sedang bertemu. Menurut Buber, tidak ada manusia yang tidak berelasi dengan apapun yang ada di sekitarnya. Dari 3 ruang lingkup hidup manusia, manusia memiliki relasi yang paling mendasar. Terima kasih, itulah penjelasan dari relasi manusia menurut pemikiran Buber. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.